Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi kembali bersama saya Maurits, rekan trader di edisi dunia kripto kita pada hari ini. Rekan trader, seperti biasa hari Rabu pertengahan minggu saya membawakan dunia kripto buat rekan trader supaya setidaknya rekan trader bisa melihat sisi lain dari trading. Bukan cuma trading di forex atau mungkin di gold dan lain-lain. Tapi kita membicarakan dunia kripto untuk rekan trader dan lebih difokuskan kepada Bitcoin. Bagaimanakah pergerakan Bitcoin selama satu minggu ini? Bagaimanakah prediksi Bitcoin untuk minggu ke depan? Dan tema-tema apa saja yang wajib kita bicarakan yang mempunyai landasan terhadap pergerakan Bitcoin selama satu minggu ke depan atau lebih lagi dari satu minggu. Oleh karena itu saya datang rekan trader membawakan ini buat rekan trader dengan maksud supaya setidaknya rekan trader ada sedikit wawasan, ada sedikit pegangan sebelum trading di Bitcoin. Oke rekan trader, untuk tema kita kali ini, saya akan membawakan sebuah tema tentang keraguan-raguan pergerakan Bitcoin. Ini tema yang menurut saya sangat luar biasa karena kalau rekan trader lihat selama satu minggu ini, rekan trader lihat selama satu minggu ini bagaimana Bitcoin mengalami suatu nilai yang benar-benar ragu-ragu rekan trader ya. Kemarin, di minggu kemarin saya memprediksikan bahwa Bitcoin ini dia masih tetap mencoba untuk naik ke level tertinggi lagi. Saya memprediksikan bahwa dia itu bisa naik sampai ke 45.132 tapi dia harus bisa dulu melewati level 44.000 ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa Bitcoin ini bisa saja mengalami pelemahan dan itu terjadi pada hari Kamis. Bitcoin sempat turun ke level yang paling terendah rekan trader di posisi 41.927. Tapi kita tahu bahwa hari Kamis itu kan malam Rabu malam menuju dini hari Kamis. Itu kan The Fed mengeluarkan statement rapat FOMC. Nah, dari situ pergerakannya sangat berubah rekan trader. Dan kalau kita lihat setelah The Fed mengeluarkan laporan FOMC, Bitcoin ini menjadi stagnan dan menjadi ragu-ragu. Kenapa saya bilang menjadi stagnan dan menjadi ragu-ragu? Karena rekan trader bisa lihat bahwa Bitcoin ini dia masih melihat bagaimana arah pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika ke depan. Kita tahu bahwa tingkat suku bunga yang dikatakan rapat FOMC itu dibilang oleh Ketua The Fed Jeremy Powell bahwa pelemahan tingkat suku bunga yang akan direncanakan pada bulan Maret tidak jadi. Artinya dari sini tendensi hawkish membuat bagaimana pergerakan dari dolar Amerika. Nah, dari sini mempunyai imbas yang sangat besar rekan trader bahwa hampir selama satu minggu, kalau rekan trader lihat, Bitcoin ini dia bergerak ya antara 41.000 sampai, ya kalau kita lihat di sini ya, antara 41.000 sampai 43. Ya, malahan hari ini, sempat kemarin dia menembus level 43.346, hari ini mengalami pelemahan. Nah, ini dia. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi ini rekan trader, ini merupakan suatu hal yang wajar rekan trader. Tapi secara garis besar nanti 88 hari lagi Bitcoin halving akan muncul. Ini bisa membuat pergerakan Bitcoin semakin liar dan pergerakan Bitcoin bisa naik sampai level yang paling tertinggi. Malahan saya sudah dari jauh-jauh hari saya bilang Bitcoin ini akan mencoba naik sampai level 50.000. Sempat ya, dia mau menembus level di situ ya. Dia sempat kalau nggak salah itu di level 48.976. Itu terjadi pada tanggal 11 Januari. Nah, dari sini saya bisa bilang bahwa pergerakan yang terjadi ini merupakan cikal bakal bahwa tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini akan mencoba naik sampai puncaknya setelah Bitcoin halving. Kita tahu bahwa biasanya
Bitcoin halving setelah dikeluarkan itu harga akan terkoreksi dulu. Harga akan terkoreksi mungkin sekitar 2-3 minggu setelah terkoreksi baru dia naik ya. Oleh karena itu dari sini, dari apa yang telah saya coba kemukakan buat rekan trader semuanya, dari sini saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini pada prinsipnya untuk sekarang tidak tertutup kemungkinan dia akan melanjutkan atau akan melanjutkan keraguan-raguannya ini. Oleh karena itu, untuk minggu depan dari hari Kamis besok ya, hari Rabu, hari Kamis sampai minggu depan hari Rabu lagi, saya bisa memprediksikan bahwa ada terjadi sedikit keraguan-raguan yang sangat besar terhadap Bitcoin. Saya bisa memprediksikan bahwa Bitcoin masih memiliki keraguan-raguan yang besar, malahan dari analisa saya tidak tertutup kemungkinan bahwa Bitcoin ini akan mengalami pelemahan yang signifikan sebelum dia naik lebih tinggi lagi. Jadi pada prinsipnya kalau saya lihat rekan trader ya, kalau saya lihat pada prinsipnya apa yang terjadi pada Bitcoin sampai minggu depan, ya menurut analisa saya, Bitcoin itu dia bisa turun sampai level yang paling terendah adalah di sekitaran 41.037. Oke lah, 41.000 lah ya. Harga psikologisnya 41.000 di sini ya, daerah sini. Akan tetapi untuk bisa sampai ke 41.000 dia harus bisa turun minimal melewati level 42.130 rekan trader. Mari saya coba gambar dulu. Nah, ini dia ya. Minimal dia harus bisa melewati level 42.130. Itu analisa saya. Tapi tidak bisa dikesampingkan juga bahwa Bitcoin ini masih bisa punya peluang naik. Setinggi-tingginya Bitcoin selama 1 minggu ke depan, saya masih memperkirakan bahwa Bitcoin itu dia tidak terlalu tinggi. Ketinggian paling maksimum itu sebenarnya dia di level 44.406 atau 44.400 lah. Itu ketinggian dia tertinggi paling maksimum. Ya. Itu ketinggian dia tertinggi paling maksimum. Dan kalau kita lihat ini wajar-wajar saja rekan trader. Wajar-wajar saja ya rekan trader ya. Dan kalau saya coba membaca sedikit analisa dari beberapa orang ahli-ahli ya. Mereka menyatakan bahwa Bitcoin ini tidak tertutup kemungkinan. Ada salah satu berita yang saya baca ini sangat luar biasa. Dalam berita itu mereka bilang bahwa ini saya ambil dari salah satu media ya, blockchain media lah ya, saya ambil dari blockchain media. Dia memperkirakan bahwa Bitcoin ini akan naik sampai di level 50.000. Saya sepakat. Tapi ya, mereka memprediksikan bahwa di saat masuk ya tahun baru Cina, tidak tertutup kemungkinan bahwa Bitcoin ini akan turun sampai di level 40.000. Ya kalau kita lihat di sini ya sebenarnya wajar-wajar saja 40.000 rekan trader, 40.500. Nah kalau rekan trader lihat 40.500 itu menurut berita di blockchain media ya. 40.500 artinya kalau saya bilangnya akan kemungkinan turun minggu ini masuk tahun baru Cina ya. Kemungkinan kalau saya 41.000, tapi kalau diprediksikan itu kan dibilang 40.500. Menurut saya wajar-wajar saja. Dan untuk bisa turun sampai level itu ya dia harus bisa melewati 42.000 dulu rekan trader, 42.130 lah dari sini. Kalau dia bisa melewati situ dia akan ini. Tapi kalau menurut saya Bitcoin itu dia masih bisa turun sampai di 42.000. Setelah itu dia akan mencoba naik terus rekan trader. Karena kalau saya lihat secara teknikal di sini, secara teknikal saya bisa bilang bahwa secara teknikal ini arah pergerakan Bitcoin ini kalau saya lihat ya,
Dia ini ya seperti kayak gini rekan trader ya. Nah, kita coba mengambil. Nah, ini dia ya. Nah, dari sini saya bisa bilang bahwa dia kalau bisa turun memang sampai di sekitaran 42.000 sini ya. 42.130, 42.100 lah. Setelah dia menembus ini dia akan naik rekan trader, dan kemungkinan kenaikan dia itu akan mencoba naik sampai ke 44.400-an. Tapi tetap sekali lagi saya memprediksikan bahwa Bitcoin masih terus melanjutkan arah pergerakan sideways ke depan. Untuk 1 minggu ke depan Bitcoin ini masih sideways, tapi tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini bisa turun sampai level paling terendah di sekitaran 41.037. Nah, kalau diprediksikan kan dibilang kan di media tersebut dibilang kan 40.000, 40.500, 40.500 kan di sekitaran sini ya. 40.500 ya seginilah. Nah, ini pas di sekitaran sini ya. Kalau prediksi kalau prediksi yang disampaikan itu kan 40.500 kan di sekitaran sini. 40.500. Nah, disinilah 40.500 lah. Nah, itu kalau menurut prediksi ya di salah satu media yang saya baca. Tapi kalau saya lebih sepakat kalau dia sampai di 41.037. Itu kalau saya lebih sepakat di situ. Tapi sekali lagi bahwa masih ada kecenderungan untuk dia naik. Tapi kemungkinan untuk naik menurut saya bukan sangat kecil ya. Lebih besar kemungkinan untuk turun daripada kemungkinan untuk naik, karena kita lihat bahwa dolar masih menguat dan statement-statement yang dikeluarkan oleh para gubernur central bank benar-benar sangat mempengaruhi pergerakan dolar, membuat dolar bisa semakin lebih tinggi lagi. Inilah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin punya peluang untuk semakin tertekan dengan ya, saya sekali lagi bilang bahwa dengan kemungkinan pelemahan paling minimal terendah di sekitaran 41.400-an tadi yang saya telah bilang ya. Itu adalah nilai yang paling terendah. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa dia akan naik ya. Tapi menurut saya kemungkinan besar dia akan mencoba terjadi sedikit koreksi selama 1 minggu ke depan menuju level 41.000, 40.500 atau 41.000 lebih ya. Setelah itu dia akan siap menyongsong Bitcoin halving. Kemungkinan besar dia akan naik sedikit dulu menuju Bitcoin halving, dia turun lagi, dan setelah itu dia akan naik lagi sampai menyentuh level 50.000. Saya masih tetap yakin bahwa Bitcoin dalam 2 atau 3 bulan ke depan bisa menyentuh level 50.000. Oke, rekan trader, demikianlah acara dunia kripto pada minggu ini. Hari ini kita akan ketemu lagi analisa kripto mingguan, dunia kripto hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.